Pemirsa, 5 rumah hangus saat gudang penyimpanan paket milik JNE di Cimanggis, Depok, Jawa Barat terbakar. Api yang diduga akibat korsleting listrik secara cepat menyambar paket siap kirim. Kobaran api membakar gudang penyimpanan paket dan jasa pengiriman barang di kawasan Jalan Raya Pekapuran, Cimanggis, Depok, Jawa Barat. Kepulan asap hitam pekat membumbung ke udara. Kejadian ini sempat mengejutkan warga sekitar dan pengguna jalan. Besarnya api membuat 5 rumah yang berada di belakang gudang JNE tersebut ikut terbakar. Peristiwa terjadi saat pemilik rumah sedang tidur. Tembok roboh ini jam berapa bang tadi? Ini jam 4-an. Pas api besar atau gimana? Besar-besarnya. Besar-besarnya soalnya pas api besar itu ya ini langsung melewat. 12 mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Diduga api berasal dari korsleting listrik di lantai atas dan dengan cepat menyambar ke paket yang siap dikirim. Ini awalnya dari gedung sebelah sana ya, kemungkinan diduga untuk sementara ini korslet katanya ya. Awalnya dikabarkan jam berapa nih Pak kejadian? Wah, saya kalau tidak salah 4.51 kita dapat kabar, 4.50-an sekitar segitu ya. Untuk saat ini sudah berapa unit damkar yang dikerahkan Bang? Ini udah kita kerahkan ada berapa unit ya? 3 ada 12 unit ya, baru ya. Kita lagi nunggu datang dari BJS, dari Cinere. Saya juga minta bantuan dari Jakarta Timur, Pasar Rebo, dan Kabupaten Bogor ya. Yang terbakar apa Bang? Hah? Yang terbakar apa Bang? Gudang JNE. Gudang JNE, ya. Terima kasih Bang. Untuk keluasannya berapa? Kita masih fokus pada pemadaman ya, kita belum fokus pada yang. Kejadian ini sempat mengganggu arus lalu lintas. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky melaporkan. Sebuah truk tangki muatan gas LPG Pertamina di jalur Pantura Subang, Jawa Barat terbakar dan nyaris meledak. Truk terbakar setelah ban belakang pecah dan mengeluarkan api. Truk tangki LPG milik Pertamina terbakar di jalur Pantura, Pusaka Negara, Subang, Jawa Barat. Tebalnya kepulan asap membuat tak ada pengendara yang berani melintas. Kebakaran tangki LPG terjadi saat kendaraan melaju dari arah Indramayu menuju Cianjur. Namun tiba-tiba ban belakang sebelah kanan pecah hingga mengeluarkan api. Dari mana Bang? Ya dari ban itu meletus, ban meletus. Oh, pecah ban. Ya, tadi juga saya kaget, nggak tahu dari bannya meletus. Keluar api aja. Bawa gas Terus keluar api. Ya langsung berhenti aja itu di situ. Tidak ada korban jiwa. Alhamdulillah sekarang sudah bisa dipadamkan kita dengan kegiatan cepat, dan untuk pengalihan jalur sementara untuk dialihkan sebentar, nanti kita kembalikan ke jalur semula. Polisi memberlakukan sistem lawan arah untuk mengurai kemacetan. Dari Subang, Jawa Barat, Yudi Heriawan Juanda melaporkan. Akibat cemburu, seorang suami di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat menjadi korban penganiayaan istrinya. Selain membuat korban terluka dengan senjata tajam, pelaku juga berniat memotong alat kelamin korban. Warga Kampung Pasir Limus, Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat dikejutkan dengan penganiayaan yang dialami seorang suami oleh istrinya. Peristiwa pada rumah kontrakan ini terjadi saat korban sedang tidur. Diduga sang istri cemburu setelah mendengar suaminya akan menikah lagi dengan wanita lain. Sebelum kejadian, sang istri Y 30 tahun dan suami E 47 tahun terjadi perselisihan. Saat suaminya sedang tertidur, sang istri menganiaya korban dengan senjata tajam dan berniat memotong alat kelaminnya. Usai menganiaya, pelaku sempat kabur namun akhirnya menyerahkan diri ke Polsek Cikarang Utara. Mungkin dari pertama mungkin selisih paham, ada luka sedikit, bahaya, akhirnya ditahan, dikejar sama yang terdakwa atau apa? Pelaku, bukan korban. Terus pelakunya langsung menyerahin ke kantor polisi.
korban yang terluka dievakuasi ke Rumah Sakit Medirosa, Cikarang Utara. Subuh terus nyantai sama teman-teman yang pada ngaji. Nah, setengah 7 saya tidur pakai batal guling, lagi ke kanan. Udah saya lupa, itu juga agak ini, kaki di potong juga saya nggak tahu, nggak berasa. Tahu-tahu pas ditarik itu. Petugas yang melakukan olah TKP menemukan pisau yang digunakan pelaku dan beberapa barang bukti lainnya. Sang istri menganiaya sang suami setelah melihat komunikasi mesra korban dengan wanita lain. Iya, pas udah nikah kita cerai, dan proses cerai juga dari si Eko, udah kita cerai udah. Dikasih duit tuh? Dikasih duit Eko juga kan karena ibu ATM-nya di dia, ibu juga kerja. Ya mungkin itu juga mau pakai uang ibu. Karena selama ibu sama Eko ternyata dia tuh nggak kerja apa-apa. Pelaku terancam lebih dari 2 tahun penjara. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junedi melaporkan. Pemirsa, Paulus Iwan Budi, pegawai Bapeda Kota Semarang, Jawa Tengah, diduga dibunuh lebih dulu sebelum dibakar. Korban merupakan saksi kasus korupsi yang ditangani Polda Jawa Tengah. Korban ditemukan tanpa kepala di tengah lahan ilalang. Polisi mengumpulkan barang bukti tewasnya Paulus Iwan Budi, pegawai Bapeda Kota Semarang yang mayatnya ditemukan di lahan ilalang Pantai Marina. Perjalanan Iwan Budi tanggal 24 Agustus dari rumah menuju ke sebuah hotel juga ditelusuri karena sebelumnya berpamitan akan menjadi pembicara di sebuah acara. Iwan Budi terekam CCTV menggunakan sepeda motor dan identik dengan yang ditemukan di Pantai Marina. Bukti yang menguatkan mayat terbakar, jasad Iwan Budi ditemukan papan nama. Kerangka Iwan Budi ditemukan terbakar menempel di jok belakang sepeda motor berplat nomor dinas pemerintah Kota Semarang. Sampel dari hasil autopsi kerangka Iwan Budi masih dilakukan tes DNA di Puslapor Mabes Polri Jakarta. Ini kita juga masih menunggu hasil tes DNA. Apakah memang mayat yang ditemukan itu adalah saudara Iwan Budi atau bukan? Kita masih menunggu dari Bidokes, mungkin sekitar 2 minggu ya. Tapi yang pasti, ini satu hal yang kita sampaikan bahwa yang bersangkutan diduga dibunuh dulu sebelum dibakar. Sebelumnya, Iwan Budi pernah dipanggil penyidik Polda Jawa Tengah dalam kasus dugaan korupsi pengalihan aset. Yang bersangkutan itu memang beberapa waktu yang lalu itu kita panggil dalam perkara tindak pidana korupsi. Kita panggil sebagai saksi, namun yang bersangkutan tidak hadir. Penemuan kerangka Iwan Budi berawal dari pekerja alat berat yang mendapati sepeda motor terbakar di Semak Ilalang. Penemuan ini kemudian dilaporkan ke kantor polisi dan ternyata kerangka tubuh menempel di bagian jok belakang sepeda motor dan diduga sebagai Paulus Iwan Budi. Dari Semarang, Jawa Tengah, Wisnu Wardana melaporkan. Kasus penemuan mayat ASN wanita dalam mobil di basement kantor DPRD Riau, Pekanbaru terus didalami polisi. Ditemukan tanda kekerasan di tubuh korban. Satreskrim Polresta Pekanbaru mendalami kasus penemuan mayat seorang ASN wanita yang tewas di dalam sebuah mobil di basement gedung DPRD Provinsi Riau, Pekanbaru. Hasil otopsi menunjukkan indikasi kekerasan dengan benda tumpul di leher korban yang menekan jalan nafas hingga korban tewas. Saat ini polisi telah memeriksa 12 saksi, baik dari keluarga korban maupun saksi yang berada di lokasi kejadian. Temuan CCTV di sekitar lokasi penemuan jasad korban diperiksa polisi. Penyebab kematiannya adalah kekerasan tumpul di leher yang menekan jalan nafas yang ditandai adanya asfiksia atau mati lemas. Hal ini tentunya kita harus berkolaborasikan hasil penyelidikan berdasarkan CCTV dan alat bukti lainnya untuk bisa menentukan apakah ini peristiwa seperti apa. Sebelumnya, jasad Fitria Yuli Sunarti, 40 tahun, ditemukan dalam kondisi leher terlilit kain yang tergantung di pintu mobil. ASN di Kantor Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak atau P2TP2A
Provinsi Riau ini ditemukan seorang Satpol PP yang sedang bertugas menjaga basement. Polisi masih mendalami penyebab pasti kematian korban. Dari Pekanbaru, Riau, Indra Yose Rizal melaporkan. Polisi mengungkap identitas 2 santri yang diduga menganiaya adik kelasnya di Pondok Modern Darussalam Gontor, Ponorogo, Jawa Timur. Kedua santri kelas 6 yang telah dikeluarkan dari Pondok Darussalam Gontor tersebut ditetapkan sebagai tersangka kasus kekerasan berujung kematian. Kasus kekerasan berujung kematian Albar Mahdi, santri Pondok Modern Darussalam Gontor, Ponorogo, Jawa Timur, kian benderang. Setelah menggelar olah TKP dan otopsi jenazah korban, polisi merilis identitas kedua pelaku. Mereka adalah MFA, santri asal Sumatera Barat, serta IH, santri asal Pangkal Pinang, Bangka Belitung. Pelaku masih di bawah umur dan ditahan di rumah tahanan anak Polres Ponorogo. Pelaku yang ditetapkan sebagai tersangka merupakan santri kelas 6 dan telah dikeluarkan dari Pondok Darussalam Gontor. Sementara korban adalah santri kelas 5. Hasil penyidikan, pelaku memukul korban menggunakan kayu, memukul bagian perut, dan menendang korban. Selain merenggut nyawa seorang santri, 2 santri lain juga dilaporkan terluka akibat arogansi sang kakak kelas. Polda Jatim telah menetapkan 2 tersangka yang tadi telah disampaikan oleh Kapolres. Untuk proses penyidikan tentu yang pertama kita akan membuktikan tentang peran tersangka di kasus kekerasan yang mengakibatkan matinya terhadap 1 korban anak, termasuk yang 2 berkaitan dengan korban kekerasan yang saat ini juga masih dalam proses pembuktian. Meninggal dunia. Yang secara tertulis, otopsi yang hari Kamis sekarang masih berproses. Nanti setelah otopsi resmi kita terima akan kita sampaikan. Yang kedua, kalau keterangan dari tersangka bahwa alat pukul tadi atau bambu tadi untuk mukul di paha. Pelaku dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dan KUHP pasal pengeroyokan dan penganiayaan. Seluruh pihak berharap kekerasan dalam bentuk apapun di lembaga pendidikan harus dihentikan. Setiap pelajar seharusnya menempuh dan merampungkan studi mereka dalam lingkungan pendidikan yang kondusif, menyenangkan, dan penuh kepedulian, serta menjunjung tinggi moralitas. Dari Ponorogo, Jawa Timur, Ahmad Subeki melaporkan. Satreskrim Polresta Cirebon, Jawa Barat menggerebek sebuah gudang tempat mengoplos gas LPG bersubsidi di Palimanan, Kabupaten Cirebon. Polisi menyita ribuan tabung gas bersubsidi serta puluhan tabung gas non-subsidi. Dari praktik curang tersebut, pelaku meraup keuntungan ratusan juta rupiah. Satreskrim Polresta Cirebon, Jawa Barat menggerebek sebuah gudang kosong di Kecamatan Palimanan, Kabupaten Cirebon. Gudang menjadi tempat pengoplosan gas LPG bersubsidi. Polisi mengamankan 3 terduga pelaku dan memasang garis polisi di lokasi. Seorang di antaranya ditetapkan sebagai tersangka. Praktik curang berlangsung selama 3 bulan sejak harga gas LPG non-subsidi naik cukup tinggi dari Rp170.000 untuk tabung ukuran 12 kg menjadi sekitar Rp210.000. Kasus terungkap berkat informasi masyarakat terkait bongkar muat tabung gas di gudang yang berada di tengah sawah tersebut. Polisi mengamankan ribuan tabung gas ukuran 3 kg serta ratusan tabung gas komersial berukuran 5, 12, dan 50 kg berikut segel DSN serta puluhan selang regulator yang digunakan untuk memindahkan gas. Unit Tipiter Satreskrim Polresta Cirebon telah melakukan penyelidikan secara mendalam selama kurun waktu kurang lebih 2 minggu dan dari hasil penyelidikan dimaksud berhasil melakukan kegiatan penggerebekan sekaligus juga penggeledahan tempat lokasi yang diduga sebagai tempat untuk penyulingan LPG subsidi
dari tabung 3 kilo disuling atau kemudian dipindahkan menjadi tabung yang berisi mulai dari 12 kilo sampai dengan 50. Dari praktik curang tersebut, tersangka meraup keuntungan hingga ratusan juta rupiah per bulan. Polisi masih mendalami keterangan tersangka guna mengungkap penyuplai ribuan tabung gas bersubsidi tersebut. Tersangka dijerat pasal 55 Undang-Undang 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toy Iskandar melaporkan. Demo menolak kenaikan harga BBM juga berlangsung ricuh di sejumlah daerah. Di Kabupaten Aceh Barat, Aceh, polisi melepas tembakan gas air mata untuk menghalau massa mahasiswa. Sementara di Medan, Sumatera Utara, mahasiswa membakar ban bekas dan memblokade jalan sebagai bentuk protes terhadap kenaikan harga BBM yang dinilai kian memberatkan rakyat. Saling pukul antara polisi dan para pengunjuk rasa mewarnai demo menolak kenaikan harga BBM di depan gedung Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Barat, Aceh. Kericuhan berawal saat mahasiswa memaksa masuk ke gedung Dewan. Namun polisi yang sudah berjaga di lokasi langsung menghalau massa dengan menembakkan gas air mata. Saat kericuhan pecah, mahasiswa juga melakukan perlawanan sehingga polisi pun terpaksa mengejar mahasiswa. Saling pukul tak terhindarkan. Demonstran lari tunggang langgang. Puluhan mahasiswa pun diamankan polisi. Dengan sangat-sangat terpaksa membubarkan aksi demonstrasi yang terjadi di depan DPRK. Yang pertama, sudah tidak menghargai kepentingan umum. Yang kedua, tidak menghargai kesepakatan. Yang ketiga, sudah menabrakkan becak anggota kami. Yang keempat, sudah melempar batu. Yang kelima, sudah melempar air buah. Dan yang keenam, sudah memprovokasi massa untuk masuk gedung DPR. Ini adalah bukan penyampaian pendapat di muka umum, tapi ini adalah pemaksaan pendapat di muka umum. Di Medan, Sumatera Utara, mahasiswa juga menggelar demo menolak kenaikan harga BBM. Massa membakar ban dan memblokade jalan di depan gedung DPRD Sumatera Utara. Dalam orasinya, perwakilan mahasiswa meminta pemerintah segera menurunkan kembali harga BBM karena dinilai menyengsarakan rakyat. Selain menolak kenaikan harga BBM, mahasiswa juga mendesak pemerintah meninjau berbagai keputusan terkait tarif dan harga. Termasuk tuntutan menurunkan tarif listrik serta pembagian bantuan langsung tunai atau BLT secara tepat. Dari Kabupaten Aceh Barat, Aceh dan Medan, Sumatera Utara, Tim Liputan melaporkan. Sementara itu, ratusan mahasiswa di Kota Bekasi juga berunjuk rasa menolak kenaikan harga BBM di depan gedung DPRD Kota Bekasi, Jawa Barat. Sempat terjadi kericuhan antara mahasiswa dan petugas keamanan. Unjuk rasa ratusan mahasiswa Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Kota Bekasi berlangsung ricuh dengan aksi saling dorong dengan petugas di depan gedung DPRD Kota Bekasi, Jawa Barat. Para mahasiswa memaksa masuk ke dalam gedung untuk bertemu anggota DPRD. Pengunjuk rasa akhirnya diperbolehkan bertemu perwakilan Ketua DPRD. Mereka mendesak Ketua DPRD Kota Bekasi untuk menandatangani surat tuntutan penolakan harga BBM yang dianggap menyengsarakan warga. Sebelumnya, mahasiswa melakukan aksi teatrikal dengan mengubur diri. Pengunjuk rasa juga memblokade Jalan Hairun Anwar. Yang pasti kita menyampaikan daripada aspirasi rakyat mengenai penolakan kenaikan harga BBM bersubsidi. Di DPR Kota Bekasi tidak bisa diaspirasi, maka kita akan sampai ke Dewan Perwakilan. Para pengunjuk rasa akan melakukan aksi yang lebih besar jika tuntutan tidak dipenuhi. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat melaporkan. Akibat menimbun ratusan liter Pertalite subsidi, warga Kepahyang, Bengkulu diringkus polisi. Pelaku menimbun BBM di dalam kamar. Sebuah rumah tempat penimbunan BBM subsidi jenis Pertalite di Pasar Kepahyang, Bengkulu digerebek polisi.
Petugas menemukan 610 liter Pertalite yang disimpan dalam 30 jerigen dan disusun dalam sebuah kamar. Selain mengamankan BBM dan selang untuk menyalin Pertalite, petugas juga menangkap 3 pelaku penimbunan, yakni UD, SP, dan MS. Ketiga pelaku mengakui menimbun Pertalite tanpa izin dan hendak dijual dengan harga tinggi. Sebelumnya para pelaku membeli BBM di salah satu SPBU menggunakan mobil yang dimodifikasi. Warga yang curiga dengan aktivitas pelaku yang selalu mengantri BBM di SPBU melaporkan hal ini kepada polisi. Kami mendapatkan informasi dari masyarakat ada beberapa orang yang menimbun BBM tersebut dan sudah ditindaklanjutin. Barang buktinya sudah kita amankan. Diamankan di mana, Pak? Di wilayah pasar, di tempat. Itu disimpannya di mana? Di gudang? Dalam kamar. Dalam kamar. Atas perbuatannya, ketiga pelaku terancam hukuman 6 tahun penjara. Dari Kepahyang, Bengkulu, Endro Duwirawan melaporkan. 2 penumpang tewas akibat truk tangki pengangkut CPO menabrak sebuah minibus. Ikuti informasi selengkapnya sesaat lagi, tetaplah bersama Sergap. Bantuannya 87 Jalan Kuda,